Halo semuanya, selamat datang kembali di DMC Official. Kali ini, gua mau bahas alur film action yang berjudul Sisu 2023. Film ini diproduksi oleh Stake Six Film dan Sub-Zero Film Entertain yang disutradarai oleh Jalmari Helander. Film ini juga dibintangi oleh talent terkemuka dengan berbagai akting spektakuler seperti Jorma Tomila, Axel Henny, Jack Dolan, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film dimulai di tengah padang belantara, tepatnya di Lapland, di mana ada seorang legenda yang bernama Atami memutuskan untuk meninggalkan perang dan beralih profesi menjadi penambang emas agar memiliki banyak uang di masa mendatang. Di sana terlihat Atami sedang menggali lubang. Bahkan setiap harinya Atami tidak pernah menyerah. Saat Atami sedang fokus menambang emas, Atami dikejutkan dengan suara ledakan bom. Seketika itu juga Atami terkejut dan melihat area sekitar untuk memastikan dirinya aman. Ketika sudah memastikan lokasinya aman, Atami melanjutkan aktivitasnya hingga petang. Namun sayang, hingga kini belum menemukan apa yang dicari. Setelah itu, Atami pergi untuk istirahat, sembari melihat konflik yang terjadi dari kejauhan. Keesokan harinya, Atami melakukan hal yang sama, dan kini keberuntungannya telah tiba, di mana Atami telah menemukan bongkahan emas yang sangat banyak. Jelas, hal ini membuat dirinya bahagia. Tak pikir panjang, Atami langsung membagi bongkahan emas itu menjadi beberapa bagian, dan pergi mandi untuk membersihkan badannya. Di sini terlihat jelas, di sekujur tubuh Atami penuh dengan bekas luka. Tubuhnya itu merupakan bukti perjuangan dia sebelumnya. Setelah itu, Atami bergegas pergi menunggangi kudanya dan ditemani oleh anjing peliharaannya. Saat di perjalanan, Atami berpapasan dengan pasukan Nazi. Mereka semua menertawakan Atami, bahkan ada yang meludahinya. Tetapi Atami mengabaikan hal itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati pasukan Nazi, terlihat salah satu di antaranya akan meluncurkan tembakan kepada Atami. Namun, pemimpin pasukan itu yang bernama Samidi melarang anak buahnya untuk menembak Atami, karena Samidi berpikir bahwa kuda itu sedang mengantar kematian Atami. Saat menelusuri jalan, terlihat banyak sekali yang telah dibunuh, bahkan digantung mati oleh pasukan Nazi, di mana hampir semua tiang dipenuhi oleh mayat. Tak lama kemudian, ia berpapasan lagi dengan pasukan Nazi, tepatnya di barisan belakang, di mana pasukan ini ketinggalan karena hendak mengganti ban. Mereka menyuruh Atami untuk turun dari kudanya, sembari menodongkan senjata kepada Atami dan menanyakan apa yang dibawanya. Di sini Atami terdiam dengan tidak menjawab pertanyaannya itu. Namun, mereka semua menyadari bahwa yang dibawa Atami merupakan bongkahan emas. Mereka semua tak pikir panjang dan berniat membunuh Atami untuk merampas emas yang dimilikinya. Atami menyadari dirinya sedang terancam. Ia menyuruh anjing peliharaannya untuk pergi karena Atami akan melawan pasukan Nazi seorang diri. Saat pasukan Nazi lengah, tanpa basa-basi Atami membunuh pasukan itu secara brutal, di mana suara tembakan itu terdengar oleh Samidi yang akan datang menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Setelah Atami mengalahkan konco-konco itu, Atami langsung bergegas pergi. Tak lama kemudian, Samidi tiba di lokasi. Namun yang terlihat di sana hanya anak buahnya saja yang telah dibantai oleh Atami. Ketika Samidi menyadari bahwa Atami membawa bongkahan emas, Samidi berencana mengejar Atami untuk merampas emas miliknya. Di sisi lain, Atami sadar bahwa dirinya sedang dikejar oleh Samidi. Tanpa pikir panjang, Atami bergegas pergi secepat mungkin menggunakan kuda miliknya. Sayangnya, Atami pergi ke tempat yang salah, di mana tempat itu sudah dipenuhi oleh ranjau yang telah dipasang oleh pasukan Samidi sebagai medan ranjau, dan membuat Atami terhempas karena kuda yang ditungganginya itu menginjak salah satu ranjau tersebut. Beruntung, Atami selamat dari kejadian ini. Namun naas, kuda kesayangannya itu mati setelah kejadian. Tak lama kemudian, Samidi datang menghampiri Atami. Ia terpelongo melihat Atami yang sedang mengumpulkan bongkahan emas. Bahkan emas itu berserakan akibat ledakan tersebut. Sontak anak buah Samidi bersiap untuk menembak, hanya menunggu perintah dari Samidi. Ketika selesai mengumpulkan emasnya,
Atami terlihat merencanakan sesuatu dengan mengambil batu di tangan kanannya. Saat Samedi menyuruh anak buahnya menembak, Atami langsung melempar batu itu yang tepat mengenai ranjau dan membuat beberapa ledakan lagi untuk menghalangi pandangan Samedi. Setelah kejadian itu, pasukan Samedi menembak ke arah Atami secara membabi buta. Beruntungnya, Atami selamat. Atami menjadikan serpihan ranjau sebagai perisai. Ketika tembakan dihentikan, Samedi menyuruh anak buahnya untuk memeriksa lokasi tersebut. Seketika itu juga anak buah Samedi tewas karena dilempar ranjau oleh Atami yang tepat mengenai mukanya. Kemudian, Samedi menyuruh dua anak buahnya untuk menyisir kedua sisi. Hasilnya sama saja, bahkan keduanya mati berkeping-keping akibat menginjak ranjau yang mereka pasang di sana. Setelah kejadian itu, Samedi langsung bertanya kepada anak buahnya untuk mengetahui berapa banyak ranjau yang dipasang di sana. Anak buahnya pun menjawab jika ranjau miliknya telah terpasang semuanya di sini. Mendengar hal itu, Samedi menyuruh anak buahnya untuk mengambil dua orang pelacur, alias wanita tahanannya, di mana salah satu wanita tahanan itu bernama Aino. Samedi menjadikan kedua wanita itu sebagai tumbal untuk membuka jalan bagi pasukannya. Ketika Samedi berjalan beberapa langkah, Samedi menemukan sebuah identitas yang tak lain milik Atami. Berhubung Samedi tidak mengetahuinya, Samedi tetap mengejar Atami dengan mengandalkan kedua pelacur itu. Kedua wanita itu berjalan tanpa ragu, karena wanita itu berpikir lebih baik mati saja daripada dijadikan pemuas birahi bagi pasukan Nazi. Beruntung, jalan yang dilaluinya berjalan mulus, bahkan tanpa ada ranjau satupun. Di sisi lain, tepatnya di dalam tank yang digunakan Samedi, terlihat anak buah Samedi sedang menghubungi jenderal dari pasukan Nazi tersebut dan menanyakan informasi mengenai identitas yang ditemukannya itu. Setelah mendapat jawaban dari jenderal, tak lama ia langsung menyampaikan hal itu kepada Samedi, di mana jenderal itu menyuruh mereka semua untuk segera meninggalkan Finlandia. Jenderal dari pasukan itu berkata, "Kalian sangatlah beruntung karena prajurit ini bernama Atami Korpi, yang merupakan seorang komando dari Finlandia dan sangat ditakuti di kesatuannya. Bajingan itu sangat kejam. Dia ikut perang di musim dingin, bahkan kehilangan rumah dan keluarganya oleh pasukan Rusia. Hal itu membuatnya berubah menjadi prajurit yang kejam dan tidak mau menerima perintah dari siapapun. Bahkan sekelas jenderal di Finlandia tidak ada yang mampu mengendalikan Atami. Maka dari itu, mereka menugaskan Atami pergi ke padang gurun untuk mengejar patroli Rusia. Di sana, Atami menjadi pasukan pembunuh dan telah membunuh lebih dari 300 pasukan Rusia. Oleh sebab itu, orang Rusia menjulukinya sebagai Kosei, alias prajurit abadi. Namun, Samedi mengabaikan perintahnya itu dan tetap mencari Atami untuk merampas emas miliknya. Samedi meyakini bahwa jika dirinya pulang tidak membawa apapun, maka ia beserta pasukannya akan dieksekusi mati karena sebelumnya telah kalah dari perang. Oleh karena itu, Samedi berencana membawa kabur emas tersebut. Sedangkan Atami yang sudah lari cukup jauh, ia hendak beristirahat, tepatnya di sebuah mobil bekas, untuk mengeluarkan peluru yang mengenainya. Di sisi lain, anjing peliharaannya mencari keberadaan Atami. Lalu, sesaat setelah Atami terlelap di sana, Atami dikejutkan dengan mendengar suara anjing pelacak beserta beberapa kendaraan milik pasukan Nazi. Atami sembunyi sebaik mungkin dan menunggu waktu yang tepat untuk menyelinap. Saat menyelinap, Atami menumpahkan bahan bakar, tepatnya di mobil milik pasukan Nazi, agar anjing pelacak itu tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Setelah pasukan Nazi menyadari dengan adanya kejanggalan tersebut, Atami langsung lari secepat mungkin. Namun naas, pasukan Nazi itu meluncurkan tembakan yang tepat mengenai kakinya hingga terjatuh. Kemudian, Samedi memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menangkap Atami menggunakan anjing pelacaknya. Karena Samedi pikir Atami sudah tidak bisa kabur lagi. Namun, tidak disangka Atami nekat membakar dirinya sendiri yang sudah basah kuyup oleh bensin sebelumnya dan bergegas lari masuk ke dalam sungai. Walaupun beberapa tembakan mengenainya, Atami tetap menyelam dan bertahan di dalam sungai itu. Samedi dengan sengaja menunggu Atami, karena Samedi pikir bahwa manusia memerlukan oksigen. Saat muncul ke permukaan, Atami hampir saja tertembak oleh pasukan Samedi. Di sisi lain, pasukan Samedi mengira kalau tembakan yang diluncurkannya itu tepat mengenai sasaran, karena mereka semua melihat banyak darah di sana.
Setelah itu, Samidi menyuruh 3 anak buahnya untuk mengambil emas tersebut. Ketika salah satu di antaranya menyelam, Atami datang menghampiri, bahkan memotong dan menghirup oksigen melalui lehernya. Melihat banyaknya darah muncul ke permukaan, Samidi langsung menyuruh anak buahnya lagi untuk menyelam. Namun hasilnya sama saja, pasukannya itu tetap mati di tangan Atami. Setelah melihat hal serupa, anak buah Samidi yang berada di sampan itu kini ketakutan melihat Atami yang menarik tali di sampannya itu. Samidi pikir anak buahnya itu tidak patuh. Seketika itu juga, Samidi menyuruh pasukannya untuk menembak anak buahnya yang ada di sampan itu. Setelah Atami tiba di tepi sungai, pasukan Samidi kembali menembakinya. Namun, Atami kembali lolos berkat anak buah Samidi yang ia jadikan sebagai perisai. Ketika Atami sudah lepas dari kejaran Samidi, anjing peliharaan Atami muncul, tepat di depan Samidi. Disitulah Samidi menyadari bahwa anjing peliharaannya itu mampu menemukan Atami dimanapun ia berada. Adegan berganti ke Atami yang telah tiba di kampung halamannya. Sayangnya, kota tempat tinggalnya itu telah hancur. Namun, Atami tidak berkecil hati karena tidak ada kata menyerah dalam hidupnya dan bergegas pergi untuk beristirahat di sebuah pom bensin bekas. Tak lama setelah itu, Atami terbangun saat mendengar suara anjing. Ketika Atami ingin kabur, rupanya suara anjing itu tak lain adalah peliharaannya. Namun, Atami telat menyadari bahwa anjing peliharaannya itu membawa sebuah bom yang tak lain ulah Samidi. Bom itu meledak seketika dan membuatnya terpental. Saat Atami terbujur lemas, Samidi dan anak buahnya datang menghampiri untuk menggantung Atami hidup-hidup dan merampas emas miliknya. Melihat Atami yang sudah tak berdaya, Samidi memberikan 1 keping emas sebagai upah dari jerih payahnya. Kemudian mereka semua tertawa dan pergi meninggalkan Atami. Menyadari Samidi telah pergi, ia berusaha bertahan hidup dengan menusukkan besi yang ada di sekitar kakinya agar bisa bernapas. Di pagi harinya, sebuah pesawat datang menghampiri dan membuatnya kembali tercekik. Atami pun berusaha menjatuhkan diri dari tiang itu. Pesawat itu tak lain milik pasukan Nazi, alias anak buah Samidi, yang hendak mencari bahan bakar di sana. Ketika salah satu dari mereka menyadari bahwa Atami masih hidup, seketika itu juga pasukan itu langsung menyuruh kawannya untuk membunuh Atami. Beruntungnya, Atami berhasil mengatasi hal ini, di mana ia berhasil membunuh dan menjadikan salah satunya sebagai tawanan untuk mengemudikan pesawatnya nanti. Setelah itu, Atami berusaha mengobati luka yang ada pada tubuhnya, di mana hal ini membuat pasukan Nazi merasa ngeri dengan melihat apa yang dilakukan Atami. Tak lama kemudian, Atami bergegas pergi menuju lokasi Samidi. Kembali ke Samidi, di mana ketika di perjalanan, ia dihadang oleh sebuah pesawat dan terdapat mayat di dalamnya. Anak buah Samidi menyadari tali yang mengikat pasukan itu merupakan tali yang digunakan untuk menggantung Atami. Melihat kejanggalan ini, Samidi pun kebingungan karena ia yakin jika Atami sudah mati dan segera menyuruh pasukannya untuk bergegas pergi. Di sisi lain, tepatnya di sebuah mobil yang diisi oleh para tawanan wanita. Para tawanan itu mendengar keluhan pasukan Nazi dan membuat wanita bernama Aino tertawa, di mana Atami benar-benar masih hidup setelah mereka gantung di suatu tempat. Pasukan itu dengan tegas marah kepada Aino karena sama sekali tidak ada yang lucu dengan tertawanya itu. Aino menegaskan kepada pasukan Nazi kalau mereka tidak akan selamat karena telah mengambil barang berharga darinya. Mereka semua alias para tahanan itu tahu Atami tidak akan pernah menyerah dan akan tetap kembali. Tanpa sadar, Aino telah menceramahi pasukan Nazi itu dan membuat pasukan Nazi itu terdiam seketika. Tak lama kemudian, Atami datang membunuh kedua pasukan itu, bahkan hingga terlindas tank baja yang digunakan oleh Samidi. Setelah itu, Atami memberikan senjata kepada para tawanan dan mengambil alih mobil yang dikendarai pasukan Nazi itu. Bahkan para tawanan ini berhasil membunuh pasukan tersebut. Ketika Samidi menyadari bahwa semua pasukannya telah mati, kini Samidi merasa panik karena pasukan yang tersisa hanya orang di dalam tank baja itu saja. Ditambah kini, Atami sedang berusaha masuk ke dalam tank baja yang dikendarainya. Anak buah Samidi pun keluar untuk melawan Atami, hingga tangannya patah dan terjatuh dari tank itu. Anak buah Samidi yang tertinggal jauh di belakang melihat kejadian itu, bahkan sampai lari ketar-ketir menghindari Atami dengan meninggalkan kendaraan dan melempar senjata yang dibawanya. Atami pun berbaik hati untuk tidak membunuhnya dan kembali mengejar Samidi untuk mendapatkan emas miliknya.
Namun emang lagi apes kali ya, karena para wanita itu pun datang dan menjadikan pasukan itu sebagai tahanan. Di sisi lain, Samidi telah tiba di lokasi tujuan, lebih tepatnya pada sebuah pesawat. Sebelum pergi, Samidi menembak sisa prajuritnya tanpa ragu dan pergi meninggalkannya. Saat pesawat dijalankan, Samidi dikejutkan dengan sebuah tembakan yang diluncurkan oleh Atami, di mana hal ini membuat sang pilot terluka cukup parah. Ketika pesawat lepas landas, Samidi merasa dirinya telah lolos dari kejaran Atami. Faktanya, Atami berhasil mengikuti Samidi, bahkan hingga masuk ke dalam pesawat. Duel sengit di antara keduanya pun terjadi. Duel ini dimenangkan oleh Samidi karena Atami sudah kelelahan sebelumnya. Akan tetapi, sesuai pada prinsipnya, Atami yang tidak pernah menyerah dengan sengaja menunggu Samidi menyerang lagi dan berencana memanfaatkan tali yang digunakan Samidi untuk menjatuhkan sebuah bom bersama dirinya, di mana hal ini membuat Samidi tewas seketika itu juga. Tak lama setelah itu, Atami menyadari bahwa pesawat yang ia tumpangi akan mengalami kecelakaan. Saat melihat ke depan, rupanya sang pilot yang tertembak sebelumnya kini telah tewas dan membuat pesawat itu hilang kendali. Atami mencari parasut untuk menyelamatkan diri, namun sayang, ia tidak menemukan apapun di sana. Terpaksa Atami lari ke bagian belakang pesawat. Beruntungnya, pesawat itu jatuh di sekitar perairan dan membuat Atami selamat dari kejadian. Setelah itu, Atami pergi menuju sebuah kota untuk menukarkan emas miliknya menjadi uang. Semua orang di sana menyingkir ketakutan dan terpelongo melihat bongkahan emas yang dibawanya.